Teater adalah istilah lain dari drama. Tetapi dalam pengertian yang lebih luas, teater adalah proses pemilihan teks atau naskah, penafsiran, penggarapan, penyajian atau pementasan, dan proses pemahaman atau penikmatan dari publik ataupun audiens. Selain itu, istilah teater dapat diartikan dengan dua cara, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Teater dalam arti sempit dideskripsikan sebagai sebuah drama atau perjalanan hidup seseorang yang dipertunjukkan di atas pentas dan disaksikan oleh banyak orang. Sedangkan dalam arti luas, teater adalah segala adegan peran yang dipertunjukkan di depan orang banyak seperti ketoprak, ludruk, wayang, sintren, jangger, mamanda, dagelan, sulap, akrobat, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya, istilah teater ini selalu dikaitkan dengan kata drama. Hubungan kata teater dan drama bersandingan sedemikian erat, yang pada prinsipnya keduanya merupakan istilah yang berbeda. Drama merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani kuno atau yang disebut draumai, draumai, yang berarti bertindak atau berbuat. Sedangkan dalam bahasa Prancis disebut drame, menjelaskan tingkah laku kehidupan kelas menengah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa istilah teater berkaitan langsung dengan pertunjukan, sedangkan drama berkaitan dengan peran atau naskah cerita yang akan dipentaskan. Jadi, teater adalah visualisasi dari drama yang dipentaskan di atas panggung dan disaksikan oleh penonton. Dengan kata lain, drama merupakan bagian atau salah satu unsur dari teater. Sekarang berbicara tentang sejarah teater. Secara waktu dan tempat pertunjukan teater pertama kali dimulai tidak diketahui oleh siapapun juga. Adapun yang dapat diketahui hanyalah teori tentang asal mulanya. Di antaranya teori tentang asal mula teater adalah yang pertama, berasal dari upacara agama primitif. Nah, unsur cerita ditambahkan pada upacara semacam itu yang akhirnya berkembang menjadi pertunjukan teater. Meskipun upacara agama telah lama ditinggalkan, tapi teater ini hidup terus hingga sekarang. Kemudian yang kedua, berasal dari nyanyian untuk menghormati seorang pahlawan di kuburannya. Dalam acara ini, seseorang mengisahkan riwayat hidup sang pahlawan yang lama-kelamaan diperagakan dalam bentuk teater. Wah, lucu juga ya. Yang ketiga, berasal dari kegemaran manusia mendengarkan cerita. Nah, ini lumayan familiar untuk kita sendiri. Cerita itu kemudian juga dibuat dalam bentuk teater, kisah perburuan, kepahlawanan, perang, dan sebagainya. Naskah teater tertua di dunia yang pernah ditemukan ditulis seorang pendeta Mesir, yaitu Aiker Nefer, di zaman peradaban Mesir kuno, kira-kira 2000 tahun sebelum Tarik Masehi, di mana pada zaman itu peradaban Mesir kuno sudah maju, teman-teman. Mereka sudah bisa membuat piramida, sudah mengerti irigasi, sudah bisa membuat kalender, sudah mengenal ilmu bada, dan juga sudah mengenal tulis-menulis. Aiker Nefer menulis naskah tersebut untuk sebuah pertunjukan teater ritual di kota Abydos, sehingga terkenal sebagai naskah Abydos yang menceritakan pertarungan antara dewa buruk dan dewa baik. Jalan cerita naskah Abydos juga diketemukan tergambar dalam relief kuburan yang lebih tua, sehingga para ahli bisa mengira bahwa jalan cerita itu sudah ada dan dimainkan orang sejak tahun 5000 sebelum Masehi. Meskipun baru muncul sebagai naskah tertulis di tahun 2000 sebelum Masehi,
Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui juga bahwa pertunjukan teater Abydos terdapat unsur-unsur teater yang meliputi pemain, jalan cerita, naskah, dialog, topeng, tata busana, musik, nyanyian, tarian, dan properti pemain seperti tombak, kapak, tameng, dan sejenisnya. Sekarang kita kembali ke jenis-jenis teater-teater menurut jenisnya. Ini menurut Imade Bandem dan Salmugianto tahun 1996. Mereka membagi teater daerah di Indonesia menjadi dua, yakni teater tradisional dan teater modern. Teater tradisional biasa juga disebut teater daerah yang tersebar di wilayah Indonesia atau di seluruh wilayah Indonesia. Di antaranya adalah Ketoprak, Ludruk, Mamanda, Dulmuluk, Arja, Lenong, dan masih banyak lagi. Biasanya cerita dalam teater tradisional mengusung budaya setempat dan disampaikan secara improvisasi tanpa naskah. Contoh teater tradisional, Banjet, ada Longser, ada Ogel, ada Reok, Topeng Cirebon, Angklung Badut, Wayang Golek dari Jawa Barat, Reok Ponorogo, Ludruk dari Jawa Timur, Koprak, Wayang Orang, Wayang Kulit, Wayang Suket, Ketek, Oglek, Dagelan, Skandul dari Jawa Tengah, Lenong, dan Topeng Belantik dari Betawi. Sedangkan ciri-ciri teater tradisional ada 3, teman-teman. Yang pertama, pementasan panggung terbuka atau tempatnya bisa di lapangan atau halaman rumah. Yang kedua, pementasan sederhana. Kemudian yang ketiga, ceritanya turun-menurun. Sedangkan teater non-tradisional atau teater modern secara umum adalah teater yang penyampaian ceritanya berdasarkan pada naskah dan sumber ilmunya dari dunia barat, dan juga bahannya dari kejadian-kejadian sehari-hari atau karya sastra. Nah, contoh-contoh teater modern itu seperti drama, teater juga, sinetron yang sering kita lihat, teman-teman, kemudian film. Ciri-ciri teater modern yang pertama, panggung tertata. Ini panggung tertata. Kedua, ada pengaturan jalan cerita. Jadi jalan cerita ada pengaturan. Kemudian yang ketiga adalah tempat panggung tertutup. Teater menurut penyampaian cerita. Yang pertama, teater improvisasi atau tanpa naskah. Menurut bentuk, sedangkan teater menurut bentuk pertunjukannya di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada teater tutur. Di sini teater tutur adalah kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai teater tutur berhubungan dengan aktivitas bercerita secara tunggal atau biasa disebut monolog, seperti membaca puisi, deklamasi, mendongeng, atau bahkan stand up komedi. Yang kedua adalah teater gerak. Kegiatan teater yang dialognya disampaikan melalui gerak, misalnya pantomim ataupun tablo. Contoh teater gerak yang bersumber dari nilai-nilai lokal adalah randai, wayang orang, dan tari kecak. Tema cerita dalam teater gerak adalah bagian dari cerita rakyat atau folklore. Teater gerak yang paling populer dan bertahan sampai saat ini adalah pantomim. Ya, sebagai sebuah pertunjukan yang sunyi karena tidak menggunakan suara, pantomim mencoba mengungkapkan ekspresinya melalui tingkah laku gerak dan mimik para pemainnya. Makna pesan yang hendak direalisasikannya dipertunjukkan dalam bentuk gerak. Luar biasa memang pantomim. Kemudian yang ketiga ada teater boneka. Kegiatan teater yang menggunakan benda atau boneka yang merupakan representasi dari suatu karakter atau tokoh dalam cerita, misalnya wayang kulit, wayang golek, wayang potehi, cemen, dan wayang suket.